Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sama Mas Esan yang sudah memberikan waktu buat saya untuk memberi satu pertanyaan untuk dibeberkan pada Ki Ageng Magedi sehubungan dengan apa yang sudah menjadi pengalaman waktu saya berzikir. Mungkin ini bisa untuk dijabarkan dan bisa saya mengerti apa makna di sebalik yang pernah saya ketahui, biar apa yang saya rasakan itu tidak menjadi pertanyaan di nurani saya terus menerus sehingga akan mengganggu aktivitas saya. Karena mungkin secara pribadi saya mungkin belum bisa untuk mengerti apa arti yang telah saya temui waktu saya berzikir itu tadi. Jadi untuk panjenenganipun Ki Ageng Magedi, saya minta maaf sebelumnya. Semoga pertanyaan saya ini bisa dijelaskan sejelas mungkin dan bisa untuk kita pahami apa yang menjadi rahasianya. Begini Ki Ageng, sewaktu saya berzikir tanpa saya menyadari dan saya sengaja, saya pernah melihat sesuatu yang bahwasannya saya di dunia ini mungkin belum pernah melihatnya. Jadi pemandangan yang saya lihat itu seakan-akan itu asing buat saya. Di antaranya begini, saya merasa berdiri di suatu tempat dan sepanjang penglihatan saya itu di situ ada danau yang curam yang dalam sekali, dan di samping danau itu ada gunung tinggi dengan hijau daun pepohonannya. Cuman di situ setelah saya lihat, saya amati, tidak lama kemudian gunung itu longsor dan banjir itu melanda. Jadi gunung itu seakan-akan diterjang air, dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya dengar dengan telinga saya dengan jelas bahwa orang di seberang sana itu pada berlarian dan menjerit-jerit minta pertolongan karena gunung yang dia pijak tadi diterjang air, banjir bandang. Dan saya yang di samping, yang di seberang danau itu cuman bisa untuk melihat saja tanpa bisa menolong apapun. Karena mungkin yang saya lihat itu pun mungkin saya terperangah kaget dengan kejadian itu tadi. Jadi itu mohon penjelasannya, sebenarnya itu apa artinya, maksudnya. Jadi kejadian yang saya lihat itu apa akan terjadi di masa yang akan datang, apa itu sebagai gambaran-gambaran kehidupan manusia yang mungkin punya sifat atau watak begini-begini. Jadi mohon keterangan penjelasannya. Matur suwun. Saking kula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran-gambaran dalam penglihatan saat berzikir maupun saat itu juga sadar. Jadi dalam Al-Quran pun juga pernah dikatakan, mengingat Allah lah dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan berayang atau tidak sadar. Jadi kita berzikir itu harus dalam keadaan sadar dan menuju kesempurnaan atau menuju khusyuk. Nah itu. Saya mengakui kalau dalam keadaan khusyuk itu selalu terselit hidayah
hidayah atau pengajaran atau ilmu yang akan kamu dapat. Termasuk saat Pak Cahyono menceritakan dalam perjalanannya saat berzikir. Dengan kesempurnaan berzikir itu adalah saya mengartikan gunung, yang dia melihat gunung atau air di sekelilingnya. Air di sekelilingnya itu kalau bersih murni, masih bening, itu maknanya. Itu bertandakan amalan itu bersih, bukan gelap atau bukan kotor. Begitu juga kalau melihat gunung. Gunung itu ibarat adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang muncul di muka bumi. Itu adalah tanda kekuatan atau kesempurnaan. Tauhid juga boleh. Gunung itu diibaratkan adalah salah satu pondasi, bisa dikatakan benteng, bisa dikatakan suatu fenomena juga boleh. Dalam keadaan gunung itu runtuh, tenggelam. Jadi bisa diartikan bahwa suatu negeri itu akan hancur, akan tenggelam, disebabkan oleh masyarakatnya atau orang-orangnya atau penghuninya suatu negeri itu. Gunung yang tenggelam disapu oleh air itu maknanya bencana. Bencana kesempurnaan tauhid atau keyakinan itu menimpa pada jalan-jalan keburukan atau jalan kejahatan atau jalan yang menuju kegelapan. Itu harus ditenggelamkan. Jadi maknanya kalau melihat orang yang ditenggelamkan minta tolong, itu bisa dimaknakan orang-orang dalam kesesatan yang sulit untuk ditolong karena masih jauh. Sudah diberi peringatan kok nggak mau kembali ke jalan Allah, itu sifatnya seperti apa? Ya seperti itu. Sehingga kalau orang itu sudah diingatkan baik-baik, nggak mau sadar juga, diberi tanda-tanda pun juga tidak sadar, tetap bergelimang dalam kegelapan, maka akan digilas oleh air bah yang putih, yang bersih, yang harus berkuasa di muka bumi. Itu harus kita perhatikan. Jadi setiap kejahatan atau keburukan jiwa atau buruk atau gelap itu harus dimusnahkan kalau bisa. Kalau nggak bisa diarahkan. Kalau diarahkan nggak bisa, harus diperingatkan. Yaitu apabila terpaksa tidak bisa diingatkan, diarahkan, maka musnahlah dengan bencana atau wabah yang akan terjadi. Itu adalah salah satu pengertian. Jadi tauhidnya Rasulullah itu benar-benar dari jiwa yang putih bersih tanpa ada kegelapan sedikit pun. Kegelapan adalah disebabkan dari kejahatan makhluk gaib yang tidak bersanad dan tidak bertanggung jawab dan selalu menyesatkan umat akhir zaman. Itulah arti dari hidayah itu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk semua orang-orang yang melihat atau menonton YouTube dari tim Dai Nusantara. Ada pertanyaan yang lain? Sumangga dumateng Pak Cahyono atau Bapak Heri. Jadi kalau sudah cukup, saya tutup.
Sekian dari kami. Sebelum kami menutup, mohon dukungannya untuk like, share, subscribe, dan komen di bawahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.